Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Khadijah sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Kemudian ada rekan saya, Teh Widianti sebagai pemateri, Kang Ahdi sebagai pemateri, Kang Agil sebagai pemateri, Teh Syarah sebagai pemateri, dan Teh Epita sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembacaan hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah yang akan dibacakan oleh pemateri yang pertama, yaitu Kang Ahdi. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator Teh Khadijah. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ahdi Lasana. Di sini saya izin untuk membacakan teks hadis tentang wabah ini ya. Yang bunyinya itu, Hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisham bin Yusuf, akhbarana Ma'marun 'aniz Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala sarafa wala hamata faqala a'rabi ya Rasulullah fama balul ibli takunu fi ramli ka'annaha ziba'u fayakhalituhal ba'irul ajrabu fayujribuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal. Rawahul Bukhari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya ada terjemahan hadisnya, yaitu menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adwa penyakit menular dan tidak ada adwa penyakit menular, dan tidak ada safar kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hama burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Bukhari. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Kata hama adalah bentuk plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang yang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan, apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya. Berilah aku minum, apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Sedangkan Al-Qafas berkata, hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimah la hamamah dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Baik, dilanjutkan oleh Teh Widi. Terima kasih sebelumnya. Dilanjutkan oleh saya. Hadis ini
menceritakan seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Jadi, apa sih waham jahiliyah itu? Waham itu merupakan keyakinan atau antara keyakinan dan kenyataan yang sifatnya itu masih semu gitu, yang diyakini secara terus-menerus pada masa jahiliyah tersebut. Nah, mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Jadi orang-orang Arab Baduy ini meyakini ketika unta yang sehat bercampur dengan unta yang sakit, itu akan membuat unta yang sehat akan menjadi sakit atau tertular penyakit kudis yang tadi. Namun syariat Islam itu menafikan hal tersebut, jadi bertentangan gitu, tidak sesuai dengan syariat. Maka ketika orang Baduy bertanya, Nabi SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah sebuah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, di mana ada datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya. Jadi ya unta yang pertama kali terkena penyakit kudis itu tertular dari mana gitu? Kenapa bisa sampai kena penyakit kudis itu? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terus terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa sebenarnya penyakit yang menular ini ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baik, dipersilakan kepada pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang sudah tadi dijelaskan ya. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang yang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkannya terjadi penularan adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Epita. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menetapkan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup yang sehat dengan makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, serta olahraga yang cukup juga. Karena taat kepada ulil amri atau ulil amri pemimpin merupakan perintah Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. Terima kasih. Baik, materi sudah kami sampaikan semua.
Bila mana ada pertanyaan mengenai pembahasan yang kami sampaikan tadi, dipersilahkan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Tuh, ada yang nanya. Silahkan, siapa itu? Aldi. Bacakan. Siapa moderator? Bacakan tuh pertanyaannya. Pertanyaan dari Aldi ya, bagaimana cara Rasulullah menghadapi wabah dan penderitaan penyakit menular? Baik, kami cari jawabannya dahulu ya. Tunggu sebentar. Saya izin bertanya. Ya, silakan Kang. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya izin bertanya. Apakah boleh minum obat dengan obatnya itu terbuat dari barang haram? Terima kasih. Terima kasih Kang pertanyaan. Mungkin ini sambil menunggu yang bertanya boleh dijawab dulu ya. Iya, silakan Kang. Saya izin menjawab dari pertanyaan Bang Aldi ya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara Rasulullah menghadapi wabah dan penderita penyakit menular? Dilansir dari oase.id, ada beberapa langkah yang dilakukan Nabi demi mencegah perkembangan jumlah orang yang tersuspek pandemi. Yang pertama itu menghindar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular. Langkah yang kedua yaitu tenggang rasa. Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sepakat untuk mengucilkan penderita tersebut. Akan tetapi, langkah yang diimbau ini justru lebih menitik beratkan kepada semangat kepedulian dan tenggang rasa. Yang ketiga, tawakal. Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Ihwal adalah penyakit menular. Nabi bersabda, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali atau reinkarnasi roh orang mati pada burung hantu. Hadis riwayat Muslim. Langkah selanjutnya yaitu bersabar. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit taun, Rasulullah bersabda, taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Lalu langkah yang terakhir yaitu optimistis. Pesan yang tak akan kalah penting dari Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik, optimistis, berdoa, dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja. Mungkin dari peserta lain atau dari rekan saya ada yang ingin menambahkan. Terima kasih Kang Ansel atas jawabannya. Kita cek Zoom-nya dulu ya, ini soalnya 1 menit lagi nih. Apakah unlimited apa enggak gitu? Tuh, masih ada yang nanya tuh. Silahkan Teh Pinky, apabila ada pertanyaan. Ya, teman-teman kita baru pada masuk ya, soalnya tadi ya. A few moments later. Baik teman-teman, sambil menunggu pertanyaan, saya akan mencoba menjawab
Pertanyaan dari Kang Willy ya, apakah boleh minum obat yang mengandung bahan yang haram ya? Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakit yang menyangkut keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obat yang halal, maka diperbolehkan menggunakan obat-obatan yang menggunakan bahan-bahan yang haram. Begitu, Kang. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan ya. Menurut pandangan saya, apakah boleh meminum obat dengan barang yang haram? Tergantung situasi dan kondisi, Kang, menurut saya. Karena apabila masih ada yang halal, ya diusahakan gunakan dengan yang halal dulu gitu. Terus apabila kayak Teh Khadijah tadi, apabila penyakitnya emang harus menggunakan barang yang haram ya, kayak obat-obatan narkotika dan sejenisnya gitu. Jadi ya itu kan darurat. Karena keadaan darurat itu jadi diperbolehkan gitu barang yang haram juga. Karena kan apabila kita di hutan juga tidak ada makanan, ya kita gak apa-apa kalau makan makanan yang haram gitu. Sama demikian juga dengan kayak obat gitu. Obat juga apabila kita gak ada lagi yang halal, ya mau gak mau gunakan yang haram. Mungkin seperti itu sih dari saya tambahannya. Baik, terima kasih Kang Ahdi atas tambahan jawabannya. Ada lagi yang nanya di chat tuh, bacain aja. Untuk Teh Pinky, ada pertanyaan bagaimana masyarakat dulu menyikapi saat mengetahui adanya wabah di daerah mereka. Ditunggu sebentar ya Teh jawabannya. Baik, dari Kang Maulana ingin bertanya, pertanyaannya ialah, terus ada yang mengatakan bahwa vaksin corona ada bahan yang haramnya. Terus padahal Ustadz Adi Hidayat menciptakan sebuah obat yang sudah jelas kehalalannya. Itu bagaimana? Apakah masih dianjurkan vaksin padahal ada obat yang sudah ditemukan dan dinyatakan kehalalannya? Sebentar akan ditunggu jawabannya. Kayaknya pertanyaannya udah lebih dari 3 deh. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa menambahkan saja ya argumen-argumen dari kita gitu. Permisi kepada moderator, Pak boleh menjawab pertanyaan dari itu saudara Pinky? Iya, Teh Widianti, dipersilahkan. Pertanyaannya, gimana masyarakat dahulu menyikapi saat adanya wabah gitu. Jadi menurut saya pada zaman dulu ya, pada masyarakat dahulu itu kan belum baik peraturannya, terus sarana prasarananya, terus pengetahuan tentang obatnya juga kan pada zaman dahulu itu belum terlalu memadai ya, nggak kayak sekarang gitu. Jadi mereka itu masih kalau dilihat dari masyarakat umum gitu ya pada zaman dulu itu tuh masih banyak apa ya, lebih banyak daripada sekarang gitu korban jiwanya gitu dan kerugiannya juga, soalnya mereka belum punya cara yang tepat untuk menyikapi wabah tersebut gitu. Nah, kalau dilihat dari sejarah Islam sendiri itu kan udah pernah ya kayaknya disinggung di pertemuan sebelumnya bahwasannya ketika pada masa Rasulullah gitu ya, pada masyarakat Islam, umat Islam itu ketika ada wabah itu dianjurkan untuk ketika kita menempati daerah yang terjangkit wabah itu kita dianjurkan untuk diam di tempat kita dan yang jadi tidak boleh mendatangi tempat terjadinya wabah, dan yang ada wabah itu nggak boleh kemana-mana gitu, tetap di daerah itu gitu.
Mungkin itu saja sih ya menurut saya gitu, sepengetahuan saya. Barangkali ada teman-teman saya, rekan atau partisipan lainnya yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Baik Teh Widi, terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, izin moderator ya. Di sini saya akan mencoba menjawab, bukan menjawab, mungkin menambahkan ya. Iya boleh, silahkan Kang. Menambahkan pernyataan dari Kang Maulana Rahmat. Jadi menurut Kang Maulana ini, pertanyaannya dulu saya bacakan ya. Nah, terus ada yang mengatakan bahwa vaksin corona ada bahan yang haramnya. Terus padahal Ustadz Adi Hidayat menciptakan sebuah obat yang sudah jelas kehalalannya, cenah. Itu bagaimana Kang? Apakah masih dianjurkan vaksin padahal ada obat yang sudah ditemukan dan dinyatakan kehalalannya? Sebelumnya kita harus apa dulu ya, bertabayun dulu gitu. Apakah benar vaksin corona atau vaksin COVID ini ada yang haram gitu ya? Soalnya kan MUI sendiri atau pemerintah juga sudah bilang bahwa vaksin COVID ini sendiri sudah 100% halal ya, dari bahan-bahan yang halal gitu. Nah, untuk Ustadz Adi Hidayat kan katanya menciptakan sebuah obat. Nah, menurut saya apabila Ustadz Adi Hidayat menemukan obat ya baguslah kalau misalkan ada yang halalnya gitu. Karena bisa membantu pemerintah juga. Ya, inti dari yang dapat saya sampaikan sih menurut saya kita harus taat kepada pemerintah. Soalnya kan pemerintah sendiri bilangnya melalui MUI gitu, bilangnya ini obat halal. Kalau misalkan ada yang bilang vaksin ini haram ya, kita harus kembali bertabayun sih. Ya kan hakikatnya obat dan kesembuhan itu kan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hanya bisa untuk berusaha ya dengan cara berobat dan divaksin dan sejenisnya gitu ya. Intinya kita harus berusaha minimal cari kehalalan yang jelas dulu lah. Apabila dari MUI sendiri sudah bilang halal ya insya Allah itu vaksin halal gitu. Kalau misalkan ada yang bilang haram, kita harus bertabayun sendiri sih. Mungkin dari saya seperti itu saja. Baik, terima kasih Kang Ahdi atas jawabannya. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Terima kasih Kang atas jawabannya. Sangat puas sekali. Ya, sama-sama Kang. Kang Maulana. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada atau tidak ada yang mau menambahkan, akan kami cukupkan saja. Alhamdulillah, materi sudah kami sampaikan semua dan pertanyaan sudah kami jawab. Saya akan menyimpulkan sedikit ya. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kasus pandemi COVID-19 yang sedang melanda sebagian negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang secukupnya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman.